Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Widayanti dari Rombel keempat Manajemen dengan NPM Mahir 172. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk guna memenuhi tugas PJBL untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Langsung saja, ini merupakan bahan kajian selama presentasi. Yang pertama, pendahuluan. PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk merupakan perusahaan properti dan konstruksi yang berdiri pada tahun 2019 dengan wilayah operasional utama di Bangkalan, Madura. Produk utamanya meliputi perumahan subsidi FLPP, perumahan komersial, pengembangan kawasan hunian, dan jasa konstruksi. Dan untuk struktur kepemilikan saham, masih didominasi oleh PT Eksa Nusa Persada sebesar 49,91% dan PT Kokoh Anugrah Nusantara sebesar 29,94%. Sisanya dimiliki oleh investor individu dan masyarakat, sehingga perusahaan masih memiliki pengendali yang kuat. Kemudian untuk kajian kinerja dan fundamental. Pada aspek kinerja operasional, nilai NOIC, TOC, dan NOPAT mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan aktivitas operasional dan laba operasi perusahaan. Namun demikian, perusahaan masih mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang positif. Hal ini terlihat dari EVA yang masih positif sebesar 11.259 juta sekian pada tahun 2023 dan 11.049 juta sekian pada tahun 2024. Selain itu, nilai MVA juga masih positif, yang berarti pasar masih memberikan apresiasi terhadap prospek perusahaan, meskipun terjadi penurunan kinerja. Selanjutnya, karakteristik fundamental perusahaan. Analisis rasio menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan masih rendah. Hal ini terlihat dari ROI, ROI, dan BEP yang menurun. Pada aspek likuiditas dan aktivitas, juga masih terdapat beberapa indikator yang kurang optimal. Namun, perusahaan masih memiliki operating profit margin yang positif. Dan dari sisi nilai pasar, rasio price to earning, price to book, dan market to book menunjukkan bahwa persepsi investor terhadap kinerja perusahaan masih menghadapi tantangan akibat kondisi pasar dan industri properti. Selanjutnya, untuk analisis resiko perusahaan. Perusahaan menghadapi dua jenis resiko utama, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Resiko sistematis berasal dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perubahan suku bunga, regulasi pemerintah, serta tren industri properti nasional. Sedangkan untuk risiko tidak sistematis berasal dari faktor internal perusahaan seperti keterlambatan proyek, kenaikan harga material, dan penurunan aktivitas penjualan. Selain itu, beta saham meningkat dari 3,02 menjadi 3,46, yang menunjukkan tingkat volatilitas saham lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar. Kemudian, estimasi biaya modal. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai CAPM dan WACC dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya modal perusahaan semakin tinggi. Di sisi lain, nilai ROIC juga mengalami peningkatan yang berarti perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan. Namun, nilai ROIC masih berada di bawah ACC, sehingga terdapat selisih negatif sebesar 0,48%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi perusahaan belum mampu menutupi seluruh biaya modal yang harus ditanggung. Selanjutnya, kebijakan dividen. Perusahaan menerapkan kebijakan laba ditahan sebesar 100%, sehingga tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Kebijakan ini memberikan sinyal positif karena menunjukkan keyakinan manajemen terhadap peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga dapat mengindikasikan kebutuhan pendanaan internal yang besar atau keterbatasan likuiditas kas. Kebijakan ini sesuai dengan packing order theory yang mengutamakan sumber dana internal sebelum menggunakan pendanaan eksternal. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk masih mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang positif, meskipun profitabilitas perusahaan mengalami tekanan akibat tingginya risiko pasar dan meningkatnya biaya modal. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap struktur pendanaan untuk menurunkan WACC dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, manajemen perlu memperkuat efisiensi modal guna menjaga arus kas serta memperbaiki strategi rantai pasok material agar margin laba tetap stabil di tengah fluktuasi harga pasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.